Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para santri yang dirahmati oleh Allah, khususon Abdullah yang hari ini masuk ikut di pelajaran luring di kelas. Hari ini kita akan melanjutkan tentang babul fikih, ya, bab fikih tentang zakat. Ya, kemarin kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya zakat, ya, karena kita adalah orang muslim, maka zakat itu hukumnya adalah wajib. Ya, seperti ya, kita ulang dulu sedikit sekilas tentang pelajaran kemarin. Jadi zakat itu adalah wajib bagi orang muslim, ya, berdasarkan surat atau ayat 103. Ya, yang berbunyi ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibah. Hai orang-orang yang beriman, ya, nafkahkanlah, ya, hartamu min thayyibah, dari harta yang baik-baik. Kemudian ada juga sabda Rasulullah, atau di dalam surat Al-Muzammil Allah juga berfirman wa aqimis shalah wa atuz zakah. Ya. Jadi salatlah kalian dan bayarlah zakat. Menunjukkan kalau ada fi'il amr di situ, ada kata perintah dari Allah, berarti hukumnya adalah wajib. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, buniyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam itu terdiri atas 5 hal. Salah satunya adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Ya. Kemudian bab selain hukum zakat, kemarin kita juga sudah belajar tentang hikmatuz zakah. Hikmah adanya syariat zakat. Yang pertama adalah tahirun nafs, membersihkan jiwa. Ya, saya ulangi, atau atatohiru nafs, jadi membersihkan jiwa. Yang kedua, hikmah dari zakat adalah mawasa'atul fuqara, membantu orang-orang yang miskin. Saya ulangi ya, mawasa'atul fuqara, membantu orang miskin. Yang ketiga adalah iqamatu, menegakkan maslahatin ummah, jadi menegakkan kemaslahatan umat. Kemudian hikmah yang keempat adalah tahdidu, mencegah min taduhumul amwal, mencegah penumpukan harta, min adnya, dari orang-orang kaya. Jadi biar orang kaya itu nggak tambah kaya sehingga harta itu menumpuk pada salah satu orang saja. Kemudian bab selanjutnya adalah yang kita pelajari hari ini, ya, adalah hukmu, ya, dibuka kitabnya nanti di rumah, ya, di harokati, hukmu mana'aha. Jadi hukum mana'aha yang menolak zakat. Ya. Kemudian man, barang siapa, mana, menolak az-zakah, zakat, jahidan, menolak dengan sungguh-sungguh, faridatuha, kewajiban atas dia, kafaro, maka dia kafir. Satu lagi ya, man siapa, mana, menolak, jahidan, menolak dengan sungguh-sungguh,
li faridatuha, untuk kewajiban atas dia, maka kafaro, dia itu kafir. Jadi penjelasan ini adalah barang siapa menolak kewajiban untuk berzakat, ya, bila kalian melihat orang kemudian disuruh berzakat dia menolak, maka dia sudah termasuk orang kafir, ya, menolak kewajiban berzakat. Kemudian waman, dan siapa mana menolak bahilan karena bahil, pelit, medit, ya, kikir, ma'al iqrarihi, dengan mengakui tapi dia masih mengakui, ya, biwujubiha, dengan kewajibannya membayar zakat, asima, maka dia berdosa. Jadi dibedakan, yang pertama dia menolak adanya kewajiban berzakat dengan sangat keras. Yang kedua adalah dia menolak itu karena bakhil, karena kikir. Dia itu tidak mau memberikan hartanya, tapi dia tetap meyakini atau mengakui adanya kewajiban zakat, ya. Dia mengakui adanya kewajiban, tapi dia tetap tidak memberikan karena dia bakhil atau dia tidak mau memberikan karena kikir, ya. Maka dia termasuk asima, dosa besar, ya. Ingat ya, dua hukumnya ya, penolak zakat ya. Nanti kalau ada soal yang ini kalian tahu apa hukum, dua hukum orang yang menolak zakat ini. Yang satu tadi, kalau dia meyakini kewajiban membayar zakat, menolak, maka dia kafir. Yang kedua, dia masih meyakini kewajibannya tapi karena dia malas, enggan atau kikir, maka dia berdosa. Kemudian wa akhadat, dan ambillah minhu, darinya, maksudnya orang pezakat tadi, karihan, dengan para paksa, ya. Jadi ketika seseorang itu tidak mau membayar zakat, maka dia diambil secara paksa, ma'a, dengan at-ta'zir, dengan ta'zir, ya, ma'a bersama atau dengan ta'zir, dengan sanksi atau teguran atau celaan. Jadi jika seseorang enggan membayar zakat, maka harus diambil secara paksa dan disertai dengan celaan atau teguran atau sanksi. Wa in, dan jika qatila, mereka tetap menolak, daunaha, maka lakukan pada mereka qawatala, perangilah mereka. Ya, satu lagi, wa in, jika qatila, mereka menolak, tetap menolak membayar zakat, dawanuha, maka ya lakukan pada mereka qawatala, ya, perangi mereka, hatta, sampai yukhadi'a, sampai mereka tunduk li amrillah, pada perintah Allah. Satu lagi, hatta, sampai yahidu'a, mereka tunduk li amrillah, pada perintah Allah. Wa yu'addiya, dan yu'addiya, mereka menunaikan zakatnya. Jadi jika mereka itu menolak, maka ambil secara paksa, kasih teguran, dan perangi mereka sampai mereka tunduk kepada perintah Allah, ya, hingga mereka menyerahkan zakatnya. Liqaulihi ta'ala, seperti yang Allah katakan atau firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tabu, dan jika kalian bertobat, wa aqamus sholata, dan kalian melakukan salat, wa atuz zakat, dan kalian menunaikan zakat, fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian fiddin, dalam agama. Jadi jika mereka menolak kemudian bertaubat, ya, kembali kepada perintah Allah, maka mereka sama seperti orang Islam pada umumnya. Wali qaulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, amirtu, aku ini telah diutus, an, bahwasanya aqatala, untuk memerangi nasu,
manusia, ulangi ya, nasa ini maf'ul, jadi harus nasab. Amartu, saya diperintahkan, an bahwasanya aqatala nafsa, aku diutus untuk memerangi manusia, hatta sampai bisyahadu ya, yashhadu, bukan bisyahadu, yashhadu, hatta yashhadu, untuk mengucapkan la ilaha illallah ya, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, wa yaqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, faida, dan apabila fa'alu, mereka itu melakukan dzalik, yang demikian itu ya, tentang zakat, asamu, maka lindungilah, minni, dariku, dama'ahum, darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa, kecuali bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum, dan hisablah mereka, ala Allahi, diserahkan kepada Allah. Hisab mereka, perhitungan mereka itu diserahkan kepada Allah. Ya. Kemudian kama sebagaimana anna, sesungguhnya Abu Bakrin As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq, fi qatala, dia di dalam memerangi, manai, orang-orang yang manai, menentang ya, atau tidak membayar zakat ya, manai zakah. Jadi Abu Bakar melakukan atau memerangi manai zakah, orang-orang yang menolak kewajiban berzakat. Jadi zaman dulu Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat pada saat dia menjadi khalifah. Qala, berarti Abu Bakar berkata, wallahi, demi Allah, lau, seandainya, mana'uni, para penentang itu menentangku, inaqon, dalam memberi kambing, sebuah kambing ya, kanu, keberadaannya, yaudi yu'addunaha, berarti yang mereka serahkan ya, atau tunaikan zakat tadi, pada zakat, ila Rasul, kepada Rasulullah, laqatalahum, maka aku akan qatalatahum, memerangi mereka, alaiha, atas perbuatan mereka. Satu ulangi pelan-pelan, di dalam ya, saya ulangi ya, kama sebagaimana anna Abu Bakrin, seperti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, fi qatali manai, memerangi orang-orang yang menentang az-zakat, pemberi zakat. Qala, Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, lau, seandainya, atau jikalau ya, mana'uni, para penentang itu menentang ni, saya Abu Bakar, anakon, untuk memberikan seekor kambing, kanu, dimana keberadaan kambing tadi, ya'uddunaha, yang biasa diberikan ya kepada ila Rasulullah, seperti kepada Rasulullah ya, biasanya orang Arab ya, atau pada saat Rasulullah ada, itu memberikan kambing kepada Rasulullah ya, zakatnya dan sebagainya ya. Pada zaman Abu Bakar mereka tidak memberikan kambing, maka Abu Bakar mengatakan, laqatalatahum, aku akan memerangi mereka, alaiha, atas perbuatan mereka. Kemudian wafaqahu, dan sepakat ya, atau mensupport atau mendukung, wafaqahu, mensupport atau mendukung, sahabatnya atau sahabat-sahabatnya, ala, atas dalika, keputusan ini ya.
wa wafaqat, dan sahabat-sahabatnya itu mendukung atas kesepakatan ini. Fakana, yang demikian itu tadi adalah ijma'an minhum, kesepakatan dari ijma', kesepakatan dari mereka. Kemudian ini bab ya sudah selesai untuk bab menolak zakat. Jadi kesimpulannya, satu, hukum menolak zakat adalah kafir jika dia menolak kewajiban untuk berzakat. Ya. Yang kedua, dosa jika mereka ya tidak menolak kewajiban zakat, tetapi mereka tidak menyerahkan karena dia bakhil atau kikir. Kemudian untuk yang tidak menolak atau yang menolak ya adanya zakat ini, maka satu ya, yang pertama yang dilakukan adalah diambil secara paksa. Yang mengambil siapa? Pemerintah atau penguasa. Yang kedua diberikan teguran atau sanksi. Jadi apa yang dilakukan ya itu ada dua ya, dua, tiga. Yang kedua itu diberikan teguran atau sanksi. Jika mereka masih tidak mau diberikan teguran, kasih sanksi, perangi mereka. Ya, sampai mereka kembali ke jalan Allah. Jika sudah kembali ke jalan Allah, maka ya mereka berhak hidup sama seperti seorang muslim yang lainnya. Ya, jadi ada dua bab yang kita pelajari di dalam hukmu manaha ya. Jadi hukum menolaknya, yang pertama tadi adalah hukum untuk orang-orang yang menolak. Yang kedua adalah bagaimana jika menolak itu apa yang dilakukannya. Kemudian bab selanjutnya, madatu saniyatu, bab yang kedua atau bagian madatu, bab bagian saniyatu yang kedua. Fi janasi, jenis-jenis amwali, harta zakati, yang dizakati. Nah, Ustaz ulangi. Fi janasi, jenis-jenis amwali, harta-harta, amwali, harta-harta ya, muzakati, yang dizakati, wa ghairaha, dan yang selain itu atau yang tidak dizakati, wa ghairuha, atau selain, wa ghairuha, atau selain itu, wa ghairiha ya, bukan ghairuha tapi ghairiha karena ini atau, wa ghairiha, dan selain itu maksudnya harta yang tidak dizakati. Yang pertama ya, yang pertama adalah an-naqadani, logam mulia, dua logam mulia. Di situ ada dani berarti dua ya. Tasniyah. Dua yang berarti dua. Naqadani yaitu dua logam mulia. Ya. Kemudian di bawahnya naqadani, dua logam mulia itu apa? Wahuma, dia itu adalah ad-dhahabu, emas, wa fadatu, dan perak. Wahuma, dia itu adalah dahabu, emas, wa faddatu, dan perak. Faddoh, perak. Wa faddatu, perak. Ya. Wama, dan ya. Wama yakumu bihuma, dan apa-apa, wama, dan apa-apa yakumu, yang ditegakkan atas bihuma, dua itu ya, maksudnya adalah perak sama logam, min arudhi, dari bertukarnya atau tukar menukar, at-tijarati, perdagangan ya. Jadi wama, dan apa-apa yakumu, yang didapatkan atau ditegakkan ya, bihuma, dari keduanya, min arudhi,
ya, bertukarnya tukar menukar at-tijaratu, perdagangan. Jadi segala sesuatu yang bisa ditukar perdagangan itu dengan emas, perak itu tetap dizakati. Contoh, misalnya kalian pingin punya mobil, ya bisa ditukar dengan emas. Dulu kan jual belinya pakai emas. Ya, kalau pakai emas itu bisa, misalnya kuda misalnya dibeli sama emas, kalau sudah sampai nisabnya berarti dia harus dibayar zakatnya. Jadi segala sesuatu barang perniagaan apapun ya, mobil, rumah, apa-apa yang dia itu nilainya ya sama dengan emas dan perak, maka dia harus dizakati. Ya, beli rumah harganya 500 juta. Kalau misalnya memang itu untuk perdagangan, misalnya disewakan, dikontrakkan, atau dibuat kos-kosan, ya itu harus dizakati. Ya, intinya untuk perdagangan lah. Itu. Kemudian wama julahaqo bihuma, apa saja ya yang kita dapat dari duanya itu, dari emas dan perak, minal ma'adani, dari logam-logam yang ditemukan, warikas dan harta karun. Jadi kalau kita tahu-tahu jalan-jalan menerima kesandung ya, sandung apa jenenge, peti ya, kemudian isinya logam-logam yang berharga, maka itu wajib dizakati. Nanti ukuran zakat nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya. Kemudian wama sampai mana tadi? Warikas dan harta karun. Ya, kalian jalan ke gunung mencari harta karun pakai peta, ya ketemu ya tidak berupa emas tapi berupa misalnya logam-logam mulia yang bisa dijual. Kemudian kalian jual itu, maka harta yang didapat atau uang yang didapat dari harta temuan itu harus dizakati. Ya. Wama sampai mana nih? Wama yakumu, atau yang ditegakkan atau bersama dengan maqamahuma, dengan keberadaannya, minal, dari apa ini? Aurikul maliyati, dari harta-harta yang terpendam. Ya sama seperti rikas. Kalau rikas mungkin hartanya ada yang terpendam, ada yang enggak. Jadi kalau ini harta yang mungkin terpendam ya, atau senilai dengan keduanya. Jadi satu ulangi ya maknanya. Yang pertama adalah logam mulia. Logam mulia itu ada ada tiga. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, atau yang ketiga adalah semua barang hasil perniagaan yang senilai seharga dengan emas atau perak tadi. Maka semua itu harus dizakati. Ingat-ingat ya, tiga ya. Jadi pertama emas, kemudian perak, yang kedua semua logam mulia apa yang bisa ditukar atau senilai dengan emas dan perak tadi. Nah, dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yakbiru, dan orang-orang yang menyimpan ya, walladzina, dan orang-orang yakbiru, menyimpan, dan orang-orang yang menyimpan ad-dahaba, emas, wal fiddata, perak, wala, dan dia tidak yunfikunaha, ya, menginfakkannya atau memberi zakat pada emas dan perak tadi yang menyimpan, fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim. Jadi kalau kalian punya harta, punya emas, punya fiddah, perak di rumah, kemudian sudah nyampe nisab tidak dikeluarkan hartanya, maka Allah mengatakan sampaikan kabar gembira pada mereka, mereka akan diazab dengan azab yang sangat pedih.
Azabnya apa? Nah, dalam beberapa hadis mengatakan emas dan perak nanti itu akan dikumpulkan, yang simpanan-simpanan mereka di rumah itu yang banyak di lemari, ya, kemudian di neraka nanti dicairkan Allah, kemudian dipanaskan selama 10 tahun, dan orang yang punya itu dibakar hidungnya, matanya, dan lambungnya sama punggungnya dengan emas tadi. Kita tahu ya, kalau api itu titik didihnya itu paling 100 sampai 200 derajat Celcius. Tapi kalau logam mulia, ya, emas, perak, itu titik didihnya sampai 1000 derajat. Jadi ketetesan itu aja itu sudah melebihi kita kalau dibakar sama api. Kayak ibaratnya lava lah. Ya, lava itu masih bukan logam berat, masih campuran. Tapi kalau sudah murni emas itu panasnya melebihi ya api. Ya. Kemudian sabda Rasulullah, laisa fima duna khamsin awakin shadaqah. Harta yang, ya, sebentar, bukan itu ya. Sebentar. Kemudian ya tadi bi'adzabin alim. Kemudian waqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fima, ya, harta yang tidak mencapai 5 uqyah, laisa fima, tidaklah fima di zakati, di dalam zakat itu dunan, ya, khamsin, mencapai dunan, mencapai khamsin 5 awaki. Awaki akiyah, akiyah itu 40 dirham. Ya, 1 dirham itu adalah 3 perak. Tidak mencapai 3 perak, sedekah, dia itu tidak wajib disedekahi. Jadi kalau satu kalian punya perak, kemudian tidak mencapai 595 atau 1 dirham. 1 dirham itu adalah 297. Kalau 5 uqyah berarti adalah 595 gram. Nanti kita bahas di bab apa, nisab, ya, nisab tentang zakat. Ya, itu jadi kita selesaikan. Yang terakhir adalah ajma'u, ya, semua hewan khor jarhuha, hewan ternak, hubabar, tidak ada denda, wal bi'ru hubabar, dan sumur tidak ada kewajiban juga, wal ma'dinu hubabar, tidak ada kewajiban juga untuk sumur, ya, wafir rikas, tetapi rikas, harta terpendam, khumus, ya, seperlimanya, 1/5. Nanti kita hitung. Jadi yang tidak terkena tadi, ya, Ustaz bacakan dari sabda Rasulullah, ajma'u kharjuha, hewan ternak, ya, tidak ada denda, ya, yang terlepas. Jadi ajma'u itu berkumpulnya, kharjuha hewan liar, ya. Hewan liar itu kalau kita punya hewan liar itu tidak ada khubar, jadi hitungannya, ya, dendanya. Wa bi'ru, dan sumur, ya, tidak ada zakatnya. Kemudian wal ma'din, dan barang tambang yang wal ma'din jubar, ya, tidak ada kewajiban atasnya, barang tambang yang belum nyampe nisab, ya. Kemudian wa firikas, tetapi rikas, barang temuan itu khomsun, dia ada kewajiban membayar zakat. Itu 1/5 dari harta temunya. Kalau kalian menemukan 100 juta, ya 1/5-nya atau 20%-nya. Kalian menemukan harta temuan misalnya logam, ya, dijual nih harganya 100 juta, berarti 1/5-nya, 20 jutanya kalian harus infakkan, ya. Itu sementara
sampai situ dulu, baru besok kita melanjutkan untuk yang ketiga karena waktunya sudah habis ya. Besok kita insya Allah masuk ke binatang ternak. Itu baru yang pertama tentang dua logam mulia, yaitu perak dan zakat, perak dan emas. Jadi insya Allah nanti kita akan nambah lagi. Dan ya seperti biasa kelas 8 udah tahu kalau Ustadz Aris 2 kali pertemuan pasti ulangan ya. Jadi nanti akan Ustadz berikan soal pertemuan kedua dalam bentuk Google Drive. Silahkan kalian isi ya, entah nanti isian atau ABC ya. Nanti kalian untuk mengingatkan, untuk ulangan ya, untuk mengulang pelajaran yang sudah Ustadz Aris berikan. Dari hukum sholat, hukum zakat, kemudian hikmah adanya zakat. Yang ketiga adalah hukum orang yang menolak zakat. Dan yang terakhir adalah harta yang wajib dizakati yang baru satu ya, yaitu logam mulia atau emas dan perak. Jadi ada 5 bab ya, kita hukum sholat, kemudian hikmah sholat, kemudian hukum orang yang menolak zakat ya, yang terakhir adalah hukum logam zakat, logam mulia ya. Saya kira itu insya Allah kalian bisa ulang-ulang videonya Ustadz untuk bisa menjawab besok pertanyaan ya, ulangan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di video rekaman ini atau langsung japri ke Ustadz Aris ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.